berada di fakultas tercinta ini. Bersama saya Jordan Stanley yang akan membawakan podcast ini yang bertema Library Unplugged, Explore the Untold. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol tentang apa saja sih yang terdapat di dalam perpustakaan. Oleh karena itu, kita sudah mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Danes Girira Octavio SE MSc. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar hari ini? Oke, selamat pagi. Baik-baik. Baik Bapak, hari ini seperti yang tadi sudah saya omongkan, kita akan membahas mengenai seputar Lab Bloomberg. Jadi Lab Bloomberg ini kan sedang direnovasi ya Pak, sedang dipindah di gedung perpustakaan ya Pak? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Lantai 1. Lantai 1. Nah, ini kita harus membahas mengenai Lab Bloomberg ini. Mengapa? Karena dari yang kita lihat sekarang ini kondisinya yang tahu mengenai fasilitas Lab Bloomberg ini hanya sedikit, dan bahkan yang tahu cara menggunakannya juga masih sangat sedikit. Maka dari itu kita di sini Pak harus mempublikasi lagi nih mengenai Lab Bloomberg ini supaya nanti semua mahasiswa itu bisa merasakan semua nih mengenai Lab Bloomberg ini. Begitu Pak. Jadi, ya semuanya, perkenalkan saya Danes Girira Octavio, saya koordinator dari Laboratorium Bloomberg. Nah, jadi apa itu Lab Bloomberg? Lab Bloomberg itu adalah sebuah laboratorium yang di situ menyediakan database dari seluruh perusahaan dan juga country negara di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan Mas Mbak mau ngambil data perusahaan, nah misal Alibaba atau Huawei gitu, ya kita bisa ambil. Dan kita ngambilnya itu nggak cuma satu itu Mas, kita ngambil tuh langsung di data. Baik, Anda mau bisa set itu historis, jadi Huawei itu mulai dari tahun dia listing sampai tahun dia sekarang, mau dibuat tahunan, mau dia dibuat triwulan bisa, atau kalau kita itu untuk yang laporan keuangan ya. Kalau saham dan obligasi itu bisa dibuat set sampai harian. Sampai kalau saham bahkan sampai detik aja bisa. Oh, pergerakan harga berarti pergerakan terus ya Pak? Ya, jadi historis data per menit detik aja bisa dicari. Dengan demikian, ya kita bisa membuat penelitian microstructure ya bahasa kerennya. Jadi kita bisa melihat pergerakan saham itu per detik atau per menit, lalu kita bisa ngeramal. Karena kan kalau ngeramal itu kan kita butuh data masa lalu. Nah, data masa lalu nanti kita modelkan untuk ngeramal yang. Nah itu teman-teman, sudah di-spill tipis nih mengenai Lab Bloomberg. Dan kalau tadi misalnya teman-teman juga memperhatikan, banyak sekali data-data historis yang bisa kita ambil, yang itu mungkin susah kalau kita cari sendiri ya Pak. Iya. Sementara di Lab Bloomberg ini sudah terakumulasi semua. Iya, jadi sudah terangkum di situ, tidak perlu lewat di berbagai macam sumber, sudah diagregasi di situ, dan juga sudah dibuat rapi, kita tinggal download aja lalu analisis. Nah, sebenarnya selain data, Bloomberg itu juga menyediakan analisis. Analisisnya sudah jadi, data ada. Jadi nama menunya itu Bloomberg Intelligence. Jadi di Bloomberg Intelligence itu tuh sudah jadi analisisnya. Itu tapi dari AI apa ada analis sendiri Pak? Dari analis sendiri, jadi Bloomberg ya, mereka tidak punya AI juga, tapi AI itu kan nggak bisa bunyi kan. Nah, mereka itu Bloomberg Intelligence itu sudah lahir sebelum ada sih. Jadi mereka sudah buat analisis sendiri, entah itu dia main atau regression atau deskriptif. Nah, dia sudah ada di situ. Jadi kalau pembuatan sebenarnya tinggal ambil Bloomberg Intelligence. Semua data ada di situ ya Pak. Tinggal ambil analisisnya. Cuma kalau misalkan saya mengujinya, lihat nih, karena tinggal Bloomberg Intelligence. Soalnya mau baca Bloomberg Intelligence, pengetahuan juga. Itu Bloomberg Intelligence itu bentuk paragraf. Jadi ada analisis. Dua yang tidak bentuk paragraf, misal value at risk, moving average. Lagi ya. Value at risk, moving average, candlestick, ya dia juga ada di situ, dan berbagai macam analisis ya. Namun ya Anda tetap harus belajar analisis di luar Bloomberg. Misalkan saya kan juga sering ngadain pelatihan ya, mungkin pernah lihat saya ngadain pelatihan ekonometrik.
Itu di lab Bloomberg Pak atau di mana? Di luar itu untuk penunjang. Jadi bilang itu untuk penunjang apa namanya, penunjang penggunaan data itu. Jadi ketika data yang Anda dapat ini data ROA tahun 2010. Ini data ROA 2010 ya, benar nih. ROA 2010, ROA 2011, ROA 2012 gitu kan. Nah, itu kan dia bentuknya, kalau orang data science bilang dia formatnya wide. Nah, padahal algoritma regresinya atau algoritma regresinya itu kan bentuknya itu harus long supaya bisa jalan. Nah, itu gimana kalau misalkan datamu banyak? Nah, kalau saya pakai Tata untuk ngerapiinnya. Kan kemarin saya buat paten itu untuk menunjang penggunaan Bloomberg. Sekaligus Anda bisa melakukan peramalan atau causal inference, meneliti hubungan dengan kita pakai analisis itu. Tuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh Pak, kita akan membahas dulu ini sejarah dan juga latar belakang dari Bloomberg FEB Undip. Kenapa waktu itu ini dibangun di FEB Undip? Karena kalau yang dari saya tahu juga, saya tanya teman-teman kampus lain ya, kan nggak semuanya juga punya nih fasilitas seperti kita. Dan juga tujuan utama dari pendirian laboratorium Bloomberg ini buat apa sih? Tujuan utama laboratorium Bloomberg ini lahir adalah supaya dalam dan mudah dalam mengambil data, lebih mudah mendapatkan informasi, yang penelitian yang lain, apalagi ya data, dan juga di situ juga ada analisis ya. Analisisnya masih tidak canggih ya, dia berbeda analisisnya. Jadi di situ juga ada analisisnya juga, yang sebenarnya Anda kalau belajar pakai EViews, Tata atau SPSS juga ada in some analysis ya, ada. Tapi kan bisa ada yang terintegrasi di situ. Tapi kalau langsung analisis itu minimal untuk fondasi lah. Nah, jadi in short tujuannya apa? Untuk mempermudah kita untuk melakukan riset. Nah, ada Bloomberg di situ. Untuk mempermudah kita untuk melakukan riset. Sekaligus mahasiswa di sini supaya terbiasa menggunakan database, karena asuransi, banking, dan perusahaan yang di luar bank itu juga beberapa punya database. Kalau bank dan asuransi dan juga OJK BI itu pantas, mereka pasti punya banking. Banking, mereka pasti punya database karena ya mereka punya dana, mereka punya aset, apa itu harus yang kemana kan. Nah, kalau untuk instansi negara seperti OJK Bank Indonesia, mereka butuh database untuk membuat policy. Nah, kalau misalkan Anda sudah terbiasa dengan database tersebut, kan nanti Anda kalau daftar ke mereka jadi ya bisa ada nilai tambah atau bisa jadi cerita kan, seperti itu. Nah itu benar teman-teman, bahwa sekarang tuh emang apa istilahnya database analis itu juga cukup dicari-cari ya Pak, mengenai database analis gitu-gitu. Data analis. Iya, data analis ya. Iya, data analis. Nah, data analis itu kan butuh datanya. Iya. Nah, datanya itu dari Bloomberg. Nah, nanti kami pun juga menyediakan pelatihan di luar Bloomberg yang kerjasama dengan UPK, yaitu econometric itu. Nah, itu silakan datang. Insya Allah saya September mau ngisi. Jadi silakan datang. Ya, jangan kaget kalau nanti pakainya. Nah, teman-teman, ini berarti kalau misalnya di sini teman-teman ada yang lagi masa-masa skripsian, kan biasa variabel dependennya terhadap laporan keuangan ya kan, dan pasti juga ininya rumus-rumusnya pasti ROA, ROE, dan itu semua data sudah di Bloomberg semua ya Pak, tanpa harus dihitung masing-masing perusahaannya. Ya, semua udah ada di situ. Semua sudah ada ya. Jadi teman-teman sangat memudahkan. Dan juga setahu saya juga ini kan laboratorium Bloomberg ini fasilitas yang sangat cukup mahal ya Pak, per alatnya itu. Iya, mahal itu. Kalau Anda bisa sendiri di terminal price. Iya. Itu kalau nggak salah dirupiahkan 400 jutaan. 400 jutaan Pak. Ya kita mahal emang. Nah, oleh karena itu, ayo segera datang, segera manfaatkan. Kami membuka bagi para mahasiswa Undip untuk datang
nggak cuma datang tugas loh ya, Anda bisa datang lihat gitu aja boleh. Bahkan kita juga ada sertifikasi loh. Oh, Sertifikasi itu yang ngeluarin bukan kita loh. Sertifikasi itu yang ngeluarin dari Bloomberg-nya, dari Amerika. Nah, ujiannya lewat terminal kita. Jadi semua terminal itu ada tempat ujiannya gitu loh. Ada apa namanya? Bisa ngakses ujian di situ gitu loh. Arti dari sertifikat itu, adalah artinya Anda semua kalau misalkan bisa lolos sertifikat itu, bisa lolos ujian itu, artinya Anda capable untuk menggunakan terminal dan bisa baca indikasi-indikasi ekonomi and finance. oke. Nah, teman-teman, di sini kalau misalnya juga teman-teman memperhatikan top financial analyst juga semua rata-rata menggunakan Bloomberg Terminal ini ya, Pak. Iya. Ya, kayak kemarin aku lihat juga ada Ibu Sri Mulyani, ada fotonya lagi di belakangnya itu pakai Bloomberg Terminal. Terus kalau misalnya teman-teman di sini yang lagi hype sama kripto, kalau misalnya teman-teman Timothy Ronald juga dia pasti selalu ngomong itu Bloomberg Terminal, bahwa katanya yang memakai Bloomberg Terminal ini ya privilege khusus lah, karena dengan harga yang sangat mahal dan juga banyak informasi-informasi yang terkadang kan mungkin susah dicari di internet gitu. Dan itu emang dengan biaya seperti itu nggak semua orang bisa afford lah. Dan sekarang kita nih mahasiswa FEB justru bisa mendapatkannya secara gratis. Jadi ya ini ya kita harus sadar lah bahwa Lab Bloomberg ini fasilitas yang sangat-sangat berguna buat kita, dan itu pun banyak orang yang ingin punya tapi tidak seberuntung kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, makanya di sini kita akan mengasih tahu juga, Pak, letak Lab Bloomberg ini sekarang ada di mana. Bisa dijelaskan, Pak? Kita di lantai 1 gedung perpustakaan. Kita sudah kembali ke tempat kita yang dulu, karena dulu kan yang paling lama kan kita di lantai 1, lalu ada apa namanya renovasi, sudah lama, sudah 5 tahun, sudah sudah jelek, bukan komputernya ya, ruangannya, terminalnya. Nah, terus kita pindah ke lantai 3 lantai 3 sementara satu semester, selesai renovasi kita balik lagi. Oh, berarti sekarang sudah di lantai 1 lagi ya, Pak? Sudah di lantai 1. Oh, oke. Nah, untuk jam operasional itu, Pak? Jam 9 sampai jam 3. 9 pagi sampai jam 3 sore. Oh, oke. Dan untuk perizinan untuk masuk ke Lab Bloomberg itu bagaimana, Pak? Perizinan nanti Anda datang, di situ akan dikasih WhatsApp asisten, WhatsApp admin ya. Nah, dari WhatsApp admin itu secara otomatis akan Anda sapa gitu aja, langsung ada WhatsApp otomatis link Google Form. Di link Google Form nanti bisa diisi, lalu ada attachment surat. Nah, di surat itu Anda bisa minta tanda tangan ke dosen pembimbing atau dosen wali. Dosen pembimbing atau dosen wali bahwa Anda mau menggunakan dengan tujuannya apa. Jadi di surat itu ada tulisan tujuan menggunakan produk itu. Tapi kalau misalkan mau datang hanya lihat-lihat, boleh langsung aja datang. Kenapa kok harus ada seperti itu? Karena kan kita ada administrasi seperti itu supaya antriannya itu tidak menumpuk gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan Anda cuma mau nonton aja, masuk aja, datang aja ke situ, ya nanti Anda kalau misalkan antriannya sudah datang yang resmi, ya Anda harus pergi, harus bukan bisa tempat mesti tunggu lah gitu kalau mau hangout di situ. Apalagi kan banyak sekarang nih mungkin teman-teman mahasiswa baru yang mau lihat-lihat aja kali ya, Pak, kan belum tahu nih pakai Lab Bloomberg buat apa, cuman sekedar. Tapi itu maksudnya bisa dioperasikan juga atau sekedar cuman lihat aja, Pak? Ya silakan. Kalau kosong, boleh juga. Kalau lagi sepi kan, ya udah nih kursi dengan terminalnya pakaian dulu. Tapi nanti kalau ada orang datang yang mesen, yang mesen secara resmi itu ya, Pak? Iya, yang mesen datang ya. Geser. Oke. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi bahwa karena kita juga terbatas, Lab Bloomberg ini harus mengisi form dulu melalui WhatsApp. Nanti ada nomornya ya, Pak, chat WhatsApp ini. Nah, ada nomornya supaya teman-teman tuh masuk ke antrian yang jelas gitu mengenai
penggunaannya dari jam berapa sampai jam berapa, dan tujuan penggunaannya itu apa. Tapi kalau misalkan mau nonton langsung aja ya. Oh ya itu, kalau misalnya mau nonton, mau lihat-lihat aja, mau ngoperasiin santai mungkin Ya, bisa langsung datang aja, nggak harus daftar-daftar berarti ya Pak? nggak harus. Tapi kalau yang resmi datang, orang yang daftar yang antri datang ya kamu harus pindah. Harus pindah. Oke, nah nanti ketika teman-teman mahasiswa masuk ke ruangan itu Pak, Mm-mm. kira-kira fasilitas apa yang paling canggih yang bakal bisa dirasain mahasiswa Pak di lab itu? Ya fasilitas yang paling canggih ya terminal Bloomberg-nya itu sendiri lah. Terminal Bloomberg-nya itu Oke, sendiri oke. ya itu fasilitas paling canggih ya. Di mana Anda di sana bisa secara real time dengan cakupan seluruh dunia. Lalu di sana juga kita bentuk ruangannya kayak kafe ya. Jadi Anda bisa cozy di situ. Ada musiknya juga, musik kafe. Oh, oke. Nah, kebetulan saya juga belum pernah nih masuk ke ruangan lab Bloomberg. Cuman, monggo. iya cuma kalau setelah mendengar ini, soalnya kan saya sempat ngeliat dari luar, kayaknya, wih pada serius nih, jadi nggak enak nih mau masuk. Karena pengen sekedar cuman lihat-lihat dong, padahal. Jangan takut loh, santai aja, masuk aja. Ya serius, karena ngambilin data ya, Iya sih. sama mantengin data gitu ya. Tapi kan yang nggak serius ada yang di belakang nih. Kalau saya aja kadang nongkrong di situ ya. Nah, teman-teman, jadi ya sekedar lihat-lihat aja juga nggak apa-apa. Jadi walaupun emang di dalam lagi pada sibuk, cuman kan selama teman-teman nggak berbuat rusuh juga ya nggak apa-apa ya Pak, masuk-masuk Iya, lihat ya. yang penting nggak anarki, nggak Iya. rusuh, nggak ada anarki. Oke. Nah, berarti kalau misalnya mahasiswa ingin menggunakan lab Bloomberg, terus belum pernah nih Pak, dan dari lab Bloomberg ini apakah ada cara untuk mengajarkan mereka atau bagaimana Pak, untuk mengembangkan keterampilan dari mahasiswa ini? Iya, kami rencana ingin mengadakan pelatihan sederhana aja, pelatihan pengenalan aja, introductory. Cuma kapan waktunya masih mikir untuk mindahinya, kan sempat telat ya. Karena apa? Karena ternyata ini loh, kabelannya ini loh. Kenapa Pak? Dulu, jadi kemarin kita pindah minggu lalu tuh sehari pindah. Awalnya kami pikir bahwa sudah siap. Ternyata kabelannya ada trouble. Baru full operation Senin. Oh, baru kemarin. Ya. Oh, oke, tanggal Jadi 2 September. Ya, Senin kemarin full operation. Kami pindah tuh kalau nggak salah Rabu dari lantai 3 ke lantai 1. Harapannya Kamis itu sudah full operation. Ternyata enggak. Sudah masalah kabel. Nah, kemarin masih mikirin itu. Nah, nanti ini kan sudah full operation. Rencana bulan ini kita mau ngadakan pelatihan. Ini paling cuma 1 jam aja lah. Introductory itu belum bug. Oke. Nah, itu untuk pelatihan itu boleh banget sih Pak di-share ke teman-teman senat. Jadi kita nanti juga bisa bantu untuk mempublikasi mengenai pelatihan Bloomberg ini. Oke. Cuman buat untuk teman-teman mahasiswa yang misalnya kelewat nih Pak pelatihan Bloomberg ini dan baru pertama kali datang, nah itu pas pertama kali mengoperasikannya apakah akan dibantu atau seperti apa Pak? Iya, tentu saja akan dibantu. Jadi kami di situ ada 4 asisten. Nah, kenapa asisten itu harus ada? Karena Bloomberg sendiri ini untuk mengoperasikannya itu ya nggak semua orang bisa, makanya ada sertifikatnya. Jadi ceritanya itu kenapa ada sertifikatnya, karena untuk menemukan data saham kripto, apalagi ya data saham kripto ownership itu tuh ada sedikit sintaksnya. Nah, jadi misal mau lihat kripto berarti klik CRYP enter, habis itu CRYP spasi Bitcoin akan mengarahkan ke Bitcoin, CRYP GP itu CRYP langsung ke Grab, seperti itu. Jadi ada sintaknya. Oke. Cuma nggak panjang sintaknya. Ketika Anda sudah masuk ke CRYP itu aja, itu sudah ada pilihannya. Jadi nggak perlu sintak yang panjang-panjang. Oh, berarti Bloomberg terminal ini bukan hanya untuk saham, tapi juga bisa nge-track kripto juga Pak? Oh, ada. Oh, ada juga. Ada. Oh, keren juga. Kripto ada. Bitcoin dan turunannya Iya. Bitcoin itu bisa. Apalagi ya saham obligasi juga bisa. Apalagi ya saham obligasi, kripto, laporan keuangan jelas, ownership-nya. Terus ini perusahaan dia suppliernya siapa? Kita bisa tahu. Tapi
kira-kira ada nggak Pak suatu informasi yang tersedia di Bloomberg ini yang itu susah banget kita dapetin di internet. Jadi supaya teman-teman nih bisa semakin tertarik nih ke Bloomberg. Ya sebenarnya informasi yang saya katakan itu meskipun di internet ada, tapi kan acak. Iya. Jadi dia tuh kan Bloomberg ini namanya agregator, perusahaan agregator. Agregator itu apa? Itu mengagregasi data-data yang unstructured menjadi structured. Jadi bahasa gampangnya gitu, dia itu agregator. Kan dalam informasi dia itu bisa ada beberapa informasi yang tidak ada juga di internet. Seperti kita misalkan mau milih apa ya? Ini kebetulan saya pernah ngambil data makroekonominya negara Peru gitu. Nah, negara Peru itu ternyata ada dua sumber dari BPS-nya, ada sumber dari ini. Nah, jadi kan kita bisa saling mengisi. Kita kan nggak tahu nama BPS-nya sana apa. Nah, namanya juga sangat Latin sekali. Nah, terus kita butuh apa ya? Unemployment. Ternyata BPS-nya sana tuh nggak bisa triwulan. Di sumber lain yang ada di dalam Bloomberg, tapi untuk Peru itu ada. Nah, kita bisa ngisi data itu kan. Keren juga ya. Nah, berarti di Bloomberg ini bisa mendapatkan semua informasi yang terkadang juga teman-teman tuh susah cari di internet ya. Kenapa? Yang susah dicari di internet. Iya. Di Susah. Bloomberg ini bisa keagregasi dengan baik semua ya Pak, semua informasinya. Terus misalkan nih supplier itu kan juga susah di internet. Wings itu suppliernya siapa? Kan susah. Apalagi 800 perusahaan di seluruh Indonesia, itu kita bisa cari suppliernya. Terus ownership itu detail ownership-nya itu siapa? Iya, itu juga susah tuh Pak. Sampai dia membuat ultimate ownership. Jadi Astra itu yang punya ini itu yang punya siapa? Jardin itu yang punya siapa gitu. Kita bisa cek. Dan itu juga bukan buat untuk teman-teman yang tertarik saham juga, tapi kan ya mungkin sekarang lagi hype ini kripto, jadi mungkin ada mahasiswa juga yang suka sama kripto bisa juga menggunakan Bloomberg terminal ini. Jadi bukan hanya untuk saham, obligasi, cuman untuk di kripto juga sempat juga bisa di fasilitas Bloomberg ini. Banyaklah teman fasilitas yang bisa dicari. Tadi juga buat yang teman-teman skripsian bisa mencari laporan keuangan, data-datanya itu juga bisa ada di lab Bloomberg ini. Nah, Pak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah Bapak menjadi koordinator Bloomberg di FEB Indup ini, kira-kira kendala apa sih Pak yang dirasakan oleh lab ini, dan juga langkah-langkah selanjutnya dari lab Bloomberg ini bagaimana Pak? Oke, kendala ya, hal yang lucu sebenarnya, nggak kendala juga. Hal yang lucu adalah ketika mahasiswa datang ke sana, lagi skripsi waktu itu dia lagi skripsi. Dia itu nggak tahu apa yang jadi basis pengukuran dari variabelnya. Tiba-tiba datang minta, Pak, ini kok manajemen laba nggak ada ya? Earning management kok nggak ada ya? Variabel earning management. Padahal kan earning management itu dibentuk dari rasio. Akhirnya jadi earning management. Ujuk-ujuk datang, bingung lah ya, nggak mungkin ada. Nah di sini jadi mahasiswa tuh harus melek terhadap measurement ya, melek terhadap pengukuran. Ya itu memang gunanya saya kenapa di hire sih. Cuma akan lebih baik kalau misalkan Anda datang itu sudah siap gitu loh. Nah itu berarti pas Bapak menghadapi mahasiswa seperti itu gimana Bapak neranginnya? Mana jurnalnya? Yang pertama sih itu, mana jurnalnya? Kan jurnal itu adalah basis dari dia basis dari dia buat riset kan. Jurnal utamanya mana? Oke, kita trace nih, kita cari nih. Ini maksudnya measurement-nya ini apa? Apakah ROA-nya itu ROA biasa apa ROAA? Nah, beda loh, ROA biasa sama average ROA. Nah, kan bisa jadi dengan perbedaan sedikit itu aja hasilnya juga beda. Interpretasikan juga beda. Apalagi yang tadi kayak earning management, apalagi ya learner index. Nah, itu kan dia turunan dari measurement yang lain gitu. Nah untuk kedepannya Pak dari lab Bloomberg ini apakah ada langkah-langkah improvement selanjutnya atau bagaimana Pak yang akan diadakan oleh lab Bloomberg ini? Langkah selanjutnya sebenarnya saya sudah melakukan yang ini. Jadi satu, saya
kerjasama dengan OPK, karena OPK yang bagian laboratorium komputer itu. Nah, akan melakukan pelatihan yang mendukung penggunaan Bloomberg. Orang tuh kalau misalkan nggak punya kemampuan sense of statistics and econometric yang kuat, yang bagus, menggunakan Bloomberg juga lebih sulit. Jadi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi di sini statistiknya nggak begitu bagus, ya bisa, cuma tidak optimal. Nah, di sini akhirnya saya melakukan latihan statistik ekonometrik tadi. Itu yang sudah selalu dilakukan tiap semester. 2, pelatihan sintak Bloomberg-nya. Meskipun itu nggak susah sih, gampang itu. Kalau ekonometrik kan sampai 3 hari, 2 hari gitu kan. Kalau sintak Bloomberg lah cuma 1 jam aja. Gampang kok. Daripada sintak Stata apa RStudio. Udah pernah nyoba belum? Itu pasti kayak teman-teman juga nggak ada yang tahu tuh kayaknya. RStudio, Python, Stata. Oh, kalau Python pasti tahu. Oh, ini berarti bahasa pemrogramannya ya? Kita pakai itu. Oh. Ya, untuk mempermudah. Karena kan Anda nanti punya data besarnya. Heeh. Dan bahkan mungkin Anda bisa kerjasama dengan mahasiswa Anda, dengan teman Anda. Misalkan Anda skripsi nih. Anda penelitiannya 1x2 Y. Padahal butuh x3, x4. Teman Anda tuh punya x3 dan x4. Dia juga butuh x1, x2, Mas. Nah, supaya nggak capek, kita bagi tugas. Bagi tugas. Nah, antar Excel itu kalau misalkan panjang nih datanya. Sampai nggak nemuin satu-satu. Ya udah, pakai kalau di Stata sintaknya merge 1:1 using direktorinya. Di antar Excel ketemu, terus udah otomatis. Betul. Nah, itu berarti buat mahasiswa yang harus kan itu berarti dalam operating lab Bloomberg ini juga kayak bahasa pemrograman kan, Pak? Nah, dalam Bloomberg-nya sendiri ada, tapi cuma singkat kayak CRIP, FA, terus EQS, cuma namanya aja EQS, nanti enter keluar. Tapi kan dikit. Iya. Kalau yang ini tadi, Iya, makanya fitur-fitur kayak gitu. Fitur-fitur kayak gitu tuh di luar Bloomberg-nya. Jadi Anda kan ada 3 bahasa pemrograman yang basisnya 3 alat statistik yang basisnya itu sintak. Contoh Stata, RStudio, Python. Nah, kalau saya Stata. Nah, makanya saya selalu mengadakan pelatihan itu supaya apa? Supaya kalau misalkan Anda mau pakai Bloomberg optimal, Anda ngambil data itu nggak cuma satu Indonesia tok, sekalian 10 negara. Cuman kalau misalnya Asia. menggunakan tadi bahasa Python itu kan kayaknya cukup terkenal Python itu kan, Pak. Itu juga bisa ya? Bisa. Oh, tetap bisa ya. Itu teman-teman berarti harus melek juga mengenai bahasa pemrograman karena zaman semakin baju emang kayak semua orang harus bisa ngoding juga ya, Pak, tipis-tipis itu. Iya. Nggak bisa buta banget. Ngoding tipis-tipis lah, nggak usah susah-susah. Saya juga susah ya, mumet saya. Oke. Itu teman-teman seputar lab Bloomberg. Dari kesimpulan dari kita tadi hasil ngobrol dengan Bapak Danes, teman-teman di sini seharusnya bisa menyimpulkan bahwa lab Bloomberg ini tuh sangat bermanfaat lah buat kita sebagai mahasiswa apabila teman-teman di sini mempunyai niat juga untuk emang maju gitu. Karena di zaman yang semakin canggih ini, sebagai kita hitungannya orang ekonomi ya Pak, harus emang melek gitu sama data ya, jangan buta gitu mengenai data, apalagi ketika teman-teman nanti menjadi analisis finansial bla bla bla, itu emang juga harus kurang lebih harus mempunyai sertifikasi Bloomberg ini ya Pak. Akan memberikan added value kalau misalkan punya daftar itu kan, daftar OJK, daftar Bank Indonesia, daftar BNI, daftar apa, bank gitu. Oh, sudah bisa nih, berarti nggak usah dilatih kan gitu. Atau akan diarahkan ke tempat yang arahnya ke sana sama institusinya. Dan itu kalau misalnya kalian juga ingin menggunakan buat kebutuhan analisis pribadi kalian juga bisa, apabila di sini teman-teman ada yang main saham, obligasi, kripto dan lain-lain, itu juga bisa. Daripada kalian hanya mengikuti sumber-sumber dari internet yang terkadang itu kan mungkin juga udah telat ya Pak kalau udah masuk internet. Nah, teman-teman di sini bisa dapat informasi yang one step ahead gitu lah, bisa langsung kalian praktikan di portofolio kalian. Nah, sebagai penutup teman-teman, jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi layanan yang ada di lab Bloomberg ini. Jangan takut-takut, dan juga di dalam ruangan itu terdapat asisten juga ya Pak. Ya, jadi kalau misalkan nggak mudeng, nggak ngerti, itu ada asisten yang di hire ke situ. Jadi jangan takut.
Oke. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Danes Ya. atas wawasan berharganya. Semoga hasil dari percakapan kita ini bisa didengar oleh seluruh mahasiswa FEB. Seluruh mahasiswa FEB ini bisa mendengarkan saturasi podcast ini dan juga bisa menyerap informasi dengan baik ini. Dan juga untuk kamu yang nonton di layar HP masing-masing, jangan lupa juga untuk terus pantengin podcast-podcast selanjutnya, yaitu episode 3 podcast sosialisasi perpustakaan 2024. Pasti akan lagi ada informasi menarik-menarik lainnya yang bakal disampaikan melalui podcast saturasi. Baik, saya Jordan Stanley dan Bapak. Dennis. Oke, kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye. See you.